Nah, kemarin kan disuruh bikin flowchart ya, flowchart untuk menghitung gaji karyawan. Nah, gaji karyawannya itu ditentukan berdasarkan eh, lama kerja. Lama kerja, misalnya, oh ya, dan golongannya ya. Golongannya kalau golongan satu dia gaji tetapnya 500.000, gaji per jamnya 5.000 gitu ya. Kalau golongan 2 segini, gaji tetapnya gaji per jamnya segini. Terus kalau karyawannya bekerja lebih dari 150 jam, maka itu dihitung sebagai lembur. Kemudian dikali 1,5 kali dari gaji per jam biasa gitu. Berarti kan nanti gaji totalnya itu gaji tetap ditambah gaji per jamnya berapa gitu kan. Nah, ini adalah flowchart-nya. Tonton kemarin ada sih yang bikin flowchart-nya dari kiri ke kanan gitu ya, itu boleh juga. Tapi ini aku bikinnya dari atas ke bawah ya. Jangan lupa setiap memulai membuat flowchart itu kita mulai dulu ya. Mulai pakai simbol seperti ini. Kemudian di sini inputnya itu adalah nama, golongannya, sama lama kerjanya. Gitu kan ya. Terus setelah itu kita menentukan dulu gaji tetap sama gaji per jamnya berapa berdasarkan golongannya. Jadi dia ngecek dulu nih golongannya satu atau bukan. Kalau iya berarti gaji tetapnya segini, gaji per jamnya segini gitu ya. Kalau tidak, dia ngecek lagi golongan dua atau bukan. Nah, ada beberapa kesalahan dari tugas teman-teman kemarin ya. Betul, simbolnya itu belah ketupat kalau mau ada percabangan, tapi ketika ada ini ya, itu jangan lupa dikasih label kayak iya atau tidak gitu. Jadi tahu kalau iya kemana, kalau tidak kemana gitu. Kalau nggak dikasih label kan nggak tahu ya, maksudnya ini yang iya atau bukan, ini yang iya atau bukan. Jadi jangan lupa dikasih label. Kemudian dicek nih ya. Pas golongan 4 kan ini ada 5 golongan. Ini kan di sini ada 5 golongan ya. Waktu ngecek golongan 4 atau bukan, itu langsung aja kalau bukan golongan 4 berarti ya pasti golongan 5 kan. Kalau bukan golongan 1, bukan golongan 2, bukan golongan 3, bukan golongan 4, berarti dia golongan 5. Berarti langsung aja gaji tetapnya segini, gaji per jamnya segini, berdasarkan ketentuan yang golongan 5. Jadi nggak usah di kayak golongan 5 nggak usah di kayak gituin lagi ya, tapi karena udah bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4 ya kemungkinannya apa lagi gitu selain 5. Jadi langsung aja seperti ini flowchart-nya. Nanti aku upload ya flowchart-nya. Kemudian udah nih, udah tahu gaji tetapnya berapa, gaji per jamnya berapa. Langkah selanjutnya adalah, ini jangan lupa ya yang ini supaya tidak terputus. Jadi ini semuanya ke sini. Jangan ada yang terputus ya. Nah, dihitung lama kerjanya. Kalau lama kerjanya kurang dari 150, berarti kan tidak lembur ya. Berarti ya upahnya sama dengan lama kerja dikali gaji per jam. Tapi kalau misalnya lebih dari 150 alias tidak gitu ya, itu berarti kan lembur. Berarti upahnya itu sama dengan, ini upah biasa yang bukan lemburannya ya, yang emang 150 jam, dan lemburnya itu berapa? Lemburnya itu berarti kan lama kerja dikurangi 150 kan ya. Misalnya kalau orangnya 165 jam, lemburnya berarti, kerjanya berarti lemburnya 15 jam gitu kan ya. 165 dikurangi 160 gitu kan ya. Jadi untuk hitung lemburnya lama kerja dikurangi 150 dikali 1,5 kali gaji per jamnya gitu ya. Jadi upah biasa yang bukan lembur ditambah upah lemburnya gitu. Nah, itu baru udah dihitung gajinya. Gajinya itu adalah gaji tetap ditambah upah. Upahnya itu ya tergantung dia lembur atau enggak. Outputnya nama dan gaji. Jangan lupa selesai.
Kemarin juga teman-teman ada yang flowchartnya terputus ya dan udah pakai konektor itu bagus. Konektornya ada yang bulat, ada yang ini ya tergantung dia pindah halaman atau enggak gitu. Kalau sama halamannya pakai bulat, kalau beda halaman pakai yang segi 5 kebalik ini. Overall udah bagus sih, kemarin cuma kayak kurang dikit-dikit ya. Ini aku upload ya flowchartnya untuk dipelajari kembali. Untuk yang tugas kemarin ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh ya, Misi, Bu. Ketik ada, ketik. Misi, Bu. suaranya keras-keras, coba diketik. Coba diketik ya. Ini yang suaranya keras-keras. Untuk yang belum ngerjain tugas flowchart ada 4 orang kan ya, nanti WA aja ya, dikasih tugasnya beda soalnya kan yang ini udah dibahas ya, nanti dikasih tugasnya beda. Kalau nggak salah, oh iya, 4 orang aja sih. Oh ini gaji per jamnya kan udah ditentuin di sini waktu nentuin golongannya. Jadi dia gaji per jamnya itu variabelnya ditentuin di sini waktu dia ngecek golongan berapa gitu. Kalau misalnya dia golongan 3 berarti yang dihitung gaji per jam yang ini gitu. Yang ini dimasukin ke sini. Nih ya. Kalau misalnya dia golongan 4 berarti ya gaji per jamnya yang ini. Jadi waktu awal ngecek golongan bukan hanya gaji tetap ya yang ditetapkan nilainya, tapi juga gaji per jam. Golongan per jamnya ngikut terus. Iya, iya. Jadi yang udah ditetapkan di sini tuh ngikut terus ke bawahnya. Makanya namanya sama ya. Misalnya kalau ini G per jam, berarti ini G per jam juga gitu. Kalau ini gaji per jam, berarti ini gaji per jam juga. Jadi nama variabelnya sama gitu. Terus bukan pakai yang ini ya. Ada kan yang pakai yang apa? Simbol yang predefined itu ya. Tapi ini lebih ke proses menentukan gaji tetap dan gaji per jamnya berdasarkan golongan. Ada ada sih beberapa yang pakai simbol ini ya. Tapi yang benar pakai simbol kotak ya. Karena ini lebih ke proses menentukan berapa sih nilai variabel dari gaji tetap dan gaji per jamnya. Yang mau ditanyakan lagi, ketik aja ya. Kayaknya harus diservis di laptop. Bisa Arinda, ada Mirna, ada Tia, ada Andreas, terus ada Amanda, ada Melinda, ada Riko, ada Ahmad Firdaus, ada
Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mana ya? Raya. Raya itu ada. Belum. Muhammad Anas ada. Aliada, Yosef. Yosef mana tadi ya? Yang belum tinggal ini ya. Muhammad Iqbal sama tadi yang banyak sih. Oh, Iqbal bareng tadi. Tapi Raya ya, Raya mana? Kita lanjut aja ke materi hari ini, yaitu tentang tipe data, variabel, operasi, input, output, dan operator dasar pada Python. Jadi hari ini kita mulai belajar ngoding. Ya, silakan disiapkan dulu notepad sama CMD-nya. Iya, Anas hadir. Disiapkan dulu ya notepad-nya sama CMD-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai text editor yang lain, disiapkan. Terus, tonton kemarin kan ada yang nanya ya cara masukin ini. Jadi kan awalnya C user admin biasanya ya C, terus path-nya di sini. Kalau teman-teman mau masuk ke folder D, misalnya ketik T.2 gitu ya. Kalau mau masuk ke folder CD, terus nama foldernya gitu ya. Kalau misalnya mau keluar lagi nih, misalnya mau balik lagi gitu ya, ke folder D, keluar dari folder nalar, pakainya cd titik-titik. Jadi cd titik-titik itu untuk keluar lagi gitu, balik ke path yang sebelumnya gitu, keluar dari sini. Pastikan yang ini, path yang ini sama dengan tempat kita menyimpan, astagfirullah ya, tempat kita menyimpan filenya. Jadi kalau mau masuk folder pakai CD, kalau mau keluar folder atau balik lagi gitu ke versinya pakai CD titik. Pastikan yang ini sama dengan tempat kita simpan filenya ya. Siapin kan hari ini kita akan membahasnya tipe data dan variabel, operasi input output di Python sama operator data. Mulai dari tipe data dulu ya. Anggap aja variabel itu adalah tempat di mana kita bisa masukin sesuatu ke dalam tempatnya itu data yaitu yang dimasukin ke tempatnya. Variabel itu keranjangnya gitu. Kalau dari gambar ini dilihat bahwa variabelnya itu adalah keranjang satu kotak ini gitu, dan datanya adalah buah yang dimasukin ke keranjangnya gitu. Jadi ini tipe datanya beda-beda ya, tipe datanya ada yang strawberry, ada yang tomat, ada yang blueberry dan lain sebagainya. Tipe datanya. Jadi keranjangnya itu variabelnya, datanya itu buah yang dimasukinnya, tipe datanya itu adalah jenis buahnya. Di Python kita bisa memasukkan tipe data apa saja ke dalam keranjang, yaitu variabel, tanpa harus mendefinisikan tipe datanya terlebih dahulu. Beda dengan pemrograman lain. Kalau pemrograman lain itu kita harus pakai misalnya integer A gitu ya. Atau misalnya float itu bilangan desimal ya, float itu harus disebutin ini yang tipe datanya. Tapi kalau di Python itu
nggak perlu disebutin. Jadi kita langsung aja misalnya B sama dengan 1. Nanti dia akan langsung mengidentifikasi sendiri bahwa B-nya itu adalah integer. Kalau misalnya kita masukin C sama dengan 1,2, nanti dia otomatis mendefinisikan bahwa C-nya itu adalah float. Gitu. Jadi kita nggak perlu nulis gitu ya, itu datanya. Kalau di bahasa pemrograman lain kan harus ya. Tipe data adalah jenis dari suatu data. Setiap data memiliki nilai dan setiap nilai memiliki jenisnya. Jenisnya itu tadi integer, float, terus kalau teks ya berarti string gitu. Ada lagi boolean. Boolean itu 1 atau 0, 0 atau 1 gitu. Ada data yang bertipe angka, bertipe huruf, ada juga yang tipe benar salah. Ini boolean dan sebagainya. Cara membuat variabel di Python itu sangat mudah. Kita cukup menuliskan nama variabel lalu diikuti oleh nilainya. Misalnya kayak ini ya. Kita bikin ya variabel misalnya membuat variabel namanya terus caranya ya kita tinggal ketik aja nama sama dengan terus isinya apa. Misalnya nama gitu ya. Kita bikin variabel lain. Usia dengan 28 gitu ya. Terus ada apa lagi? Pekerjaan. Kemudian capek. Nah, gitu. Jadi untuk membuat variabel ya tinggal sebutin nama variabelnya apa, terus isinya apa gitu. Nggak perlu misalnya ini string gitu ya, string nama gitu itu nggak perlu. Langsung aja ketik nama variabelnya gitu. Aku set dulu ya, set as. Terus aku tidak aja ya. .py ya. Awas jangan txt tapi .py. Nah, gitu. Terus sini aku panggil ya. Aku panggil pengumuman 3 udah. Kenapa kayak gini? Hasilnya karena ya kita nggak ngeprint apapun kan. Jadi dia cuma bikin variabel namanya nama, usia sama pekerjaan, isinya ini udah nggak nampilin apapun. Makanya di sini ya udah nggak ada tampilan apapun kecuali kalau kita print misalnya selesai gitu. Ini baru ditampilkan output. Jadi kalau misalnya suatu program tidak ada printnya gitu ya, tidak menampilkan output ya tadi seperti ini. Masih ingat kan ya kemarin yang sifat-sifat algoritma yang baik itu adalah apa? Input wajib minimal input bisa 0 sampai 1, maksudnya nggak ada input juga nggak apa-apa ya. Seperti yang ini nggak ada input, tapi variabelnya langsung kita masukkan sendiri. Kalau output itu wajib 0, 1 ya. Nah, karena ini baru kode dasar ya, dan kita baru
mulai nih bagian bikin variabelnya dulu, jadi outputnya kita lanjutkan. Outputnya nanti kita bikin apa dijelasin sama error. Kenapa error? Oh ya, ini tadi ya kita membuat variabel dan ini nilainya. Apa tadi error? Karena ini nama variabel bersifat case sensitif. Tadi kan aku nama n-nya kecil, sedangkan ini aku ngeprint nama n-nya besar gitu. Jadi error deh, karena si programnya membaca nggak ada yang nama n-nya gede, itu adanya nama n-nya kecil gitu. Bersifat case sensitif. Ini jadi nama itu tidak sama dengan nama ya. Makanya tadi error. Apa kalau gitu? Nah, dia akan ngeprint nilai dari variabel nama gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman, cara membuat variabel adalah kita tuliskan dulu nama variabelnya, kemudian sama dengan kemudian tulis isinya. Kalau ini kita definisikan sendiri isinya ya. Kalau misalnya nanti ada input ya berarti input gitu ya. Nanti dibahas di yang bagian ketiga. Kalau ini kita definisikan sendiri isi dari variabelnya gitu ya, atau datanya. Nah, adapun tipe data nggak perlu ditulis di sini karena nanti Python-nya akan mengidentifikasi sendiri. Misalnya ini huruf kan ya, teks, berarti ini tipe datanya string. Karena ini integer, berarti ini tipe datanya integer. Nah, untuk membuat nama variabel itu ada aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita ikuti ya, yang pertama, not responding. Yang pertama itu nama variabel hanya boleh diawali huruf atau underscore. Oh, tidak. Jadi seperti ini ya, diawali huruf atau underscore. Kalau misalnya kita, ya aku ketik di sini aja ya. Kita tulis Python. Saya aku bikin 6 nama sama dengan lar. Ini akan error. Kenapa? Karena aturan pertama tadi untuk membuat nama variabel adalah nama variabel hanya boleh diawali huruf atau underscore. Tidak boleh selain itu, tidak boleh diawali angka. Tidak boleh diawali misalnya ini gitu. Persen nama. Itu tidak boleh. Tapi kalau kayak gitu sintaks valid kita ya, sintaks invalid gitu. Valid sintaks. Jadi hanya boleh diawali underscore atau huruf gitu ya. Terus aturan yang kedua, nama variabel tidak boleh diawali oleh angka. Ya tadi berkaitan dengan yang pertama tadi ya, hanya boleh diawali huruf atau underscore. Kemudian aturan yang ketiga itu nama variabel hanya bisa terdiri dari karakter alfanumerik dan underscore. Jadi A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Kalau misalnya ada karakter lain selain itu, nanti error. Misalnya
kali lengkap gitu ya. Error. Kenapa error? Karena ini dianggapnya sebagai simbol kali gitu, misalnya kayak 1 dikali 2 gitu. Atau misalnya nama pagar gitu. Ini juga error. Jadi nggak boleh ada simbol lain selain underscore. Jadi cuma boleh huruf, angka, dan underscore. Selain itu nggak boleh. Kemudian tadi nama variabel bersifat case sensitif. Case sensitif, jadi nama yang n-nya kecil itu tidak sama dengan nama yang n-nya besar. Jadi itu ya 4 aturan yang harus kita patuhi untuk membuat nama variabel. Karena pada nggak ada mukanya. Ikutin kan ya? Kita coba latihan. Tuh. Kalau underscore nama itu boleh atau enggak ya? Oh, boleh. Karena tadi boleh diawali huruf dan underscore. Selain itu tidak boleh. Kalau satu nama boleh nggak ya? Riko, Riko boleh nggak satu nama? Riko, Iya. Bu, iya Ibu. nggak boleh. Satu nama nggak boleh ya? Oke, kakak. Karena tadi hanya boleh diawali underscore dan huruf. Berarti kalau diawali angka nggak boleh. Terus nama titik depan, boleh nggak ya? Andreas, Andreas, suaranya kedengaran kan ya? Nama titik depan Ya, tidak boleh, karena tadi hanya boleh huruf dari A sampai Z, ya A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, terus huruf angka dan underscore. Selain itu tidak boleh. Ini kenapa tidak boleh? Karena ada titik, ya. Titik. Kalau nama depan itu boleh ya. Asalkan nanti waktu ngeprintnya diperhatikan kecil dan besarnya. Nama depan itu tidak sama dengan nama depan. Ini harus diperhatikan ya, kecil dan besar. Terus kalau nama underscore belakang, tuh boleh ya. Boleh. Kalau nama person lengkap, tidak. Karena ada persennya ya. Kalau nama spasi lengkap, boleh nggak? Nama spasi lengkap. Enggak, boleh. Karena ada spasi. Karena ada spasi ya. Spasi nggak boleh, hanya boleh underscore. Nama lengkap juga. Itu
juga boleh. Teman-teman lihat ya, kalau ada error itu biasanya ditunjukkan di mana errornya gitu. Ini kan nih ada petunjuknya ya. Ini di sekitar sini nih errornya gitu. Kenapa errornya? Karena di sini ada spasi gitu. Itu biasanya ditunjukkan sih errornya di bagian mana. Terus kalau enggak ditunjukkan langsung seperti ini juga biasanya dikasih tahu di line berapa errornya. Pada kemana nih? Nah, tadi itu aturan penamaan variabel, kalau sekarang aturan assignment variabel atau pemberian nilai kepada variabel gitu ya. Nah, untuk pemberian nilai ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu single maupun multiple. Kalau single itu dalam satu baris, kita ada satu nilai dan satu variabel. Kalau multiple itu dalam satu baris ada beberapa nilai dan beberapa variabel. Contohnya kalau ini single ya. Dalam satu baris, yang ini hanya satu variabel yaitu underscore nama dan nilainya.